Ya biasa bangun pagi, kasih makan babi, anak-anak yang sekarang lagi di luar negeri untuk belajar dan untuk kerja. Ya. Orang NTT itu melihat Pak Anies sebagai seorang capres yang intoleran. Kalau saya melihat begini, selama 5 tahun Pak Anies itu di DKI, saya tidak melihat ada satu gereja pun juga yang ditutup oleh Pak Anies. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bung Jack Lau di Jalan Timur Raya, Studio DK atau Dapur Elpida. Bersama Pastor Ed Detan di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Pastor. Selamat pagi Bung Jack. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Selalu baik, puji Tuhan. Semua terkontrol dan Tuhan itu luar biasa. Dia sampai hari ini memberikan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Keluarga dan karya dan juga tugasnya seperti apa sampai dengan pagi hari ini? Ya biasa bangun pagi, kasih makan babi, aktivitas seperti biasa, olahraga, kemudian jalan sedikit, sarapan pagi, lalu aktivitas, kadang ngajar, kadang juga bicara dengan teman-teman atau anak-anak yang sekarang lagi di luar negeri. Wow, ada anak-anak yang ada di luar negeri dalam kaitan dengan belajar atau dalam kaitan dengan pekerjaan? Jadi saya punya 5 anak. Anak yang pertama itu sekarang umur 20, yang kedua 19, dan yang ketiga 17. Dan ketiga anak ini mereka mengambil keputusan untuk ke luar negeri untuk belajar dan untuk kerja. Jadi mereka sementara kerja dari pagi jam 7 mereka sudah ke tempat kerja mereka, kemudian jam 5 pulang. Setelah jam 5 pulang mereka makan, habis makan lalu kuliah. Ada yang kuliah, ada yang selesaikan tugas SMA mereka. Ya, salah satunya yang SMA dia secara online melanjutkan, karena yang SMA ini dia ikut masuk dalam homeschooling. Sementara yang duanya itu kuliah dan kuliah secara online. Kok agak beda ya? Kalau kita tahu orang sekolah itu berarti keluar pagi, pulang sore atau siang gitu. Tapi kayak luar negeri, posisinya misalnya di Amerika, paginya kerja, nanti pulang malam baru belajar untuk sekolah gitu. Ya, memang kita bersyukur bahwa setelah adanya COVID itu dunia mulai berubah dengan cara pandang bagaimana mereka orang bekerja dan sekolah. Jadi sedikit cerita itu Om Jack, waktu setelah COVID, keluarga dan saya ke luar negeri, kemudian tepatnya di Kanada, dan 3 anak saya ini mereka melamar. Nah, mereka ketika melamar untuk kerja di perusahaan-perusahaan, secara langsung mereka diterima. 3 ini diterima untuk mendapatkan pekerjaan, padahal mereka baru tamat SMA. Nah, setelah mereka kerja, kita juga bertanya kenapa sampai bisa secepat itu. Rupanya karena COVID, sehingga orang-orang di luar mulai malas dalam bekerja secara fisik, dan karena itu perusahaan-perusahaan kehilangan pekerja. Nah, karena kehilangan pekerja ini sehingga ketika anak-anak kami pergi, mereka mau untuk dilatih, belajar, dan diterima, begitu. Nah, setelah mereka kerja, bersyukur juga bahwa anak-anak kami waktu di sini mereka sekolahnya itu selain di Elpida, mereka mengikuti kurikulum yang dari luar,
dan itu mereka lakukan dengan online. Sehingga setelah mereka selesai, mereka dapat lanjutkan ini secara online. Dan itu diakui oleh pemerintah Kanada. Jadi secara waktu mereka betul-betul begitu hemat. Paginya dapat duit, kemudian malamnya kerja untuk mendapatkan sarjananya. Baik, Pastor Ed, sekitar keluarga luar biasa. Tapi kali ini kita akan sedikit masuk pada saat ini kan lagi panas-panasnya untuk menuju kepada panggung keras dan juga panggung politik. Terkhusus kepada ada masuk dalam bulan Februari itu kan ada pemilu presiden dan wakil presiden. Pak Pastor sebagai seorang pendidik, sebagai seorang misionaris, kira-kira apa yang bisa Bapak gambarkan pada kesempatan ini tentang ketiga kandidat dimaksud? Kalau saya melihatnya begini, Pak. Ketiga orang ini, ketiga pasangan ini, pertanyaan yang paling penting adalah apa yang mereka bisa buat untuk Timor, yang bisa buat untuk Nusa Tenggara Timur. Kita bisa berdebat tentang plus minus, dan sekira dari ketiga itu ada begitu banyak plus minusnya. Tapi pertanyaan pentingnya adalah apa yang mereka bisa buat bagi Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari ketiga pasangan ini, kalau kita lihat dari sisi Nusa Tenggara Timurnya, kalau saya dari sisi pekerjaan saya melihat apakah dari ketiga ini mereka mempunyai visi yang jelas dalam melanjutkan akan prinsip-prinsip dasar dari kenegaraan kita, yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila dan seterusnya. Itu penting sekali. Mengapa penting? Karena kalau pasangan itu tidak mempromosikan akan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar bernegara kita, maka problemnya adalah kita akan berdebat dan kembali kepada gejolak kewarganegaraan atau gejolak dasar negara kita. Jadi itu sudah tidak boleh lagi ke sana. Dan yang berikut ialah bahwa secara umum kita melihat apakah ketiga ini akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi atau tidak. Nah, masyarakat Nusa Tenggara Timur secara khusus sudah melihat bahwa Pak Jokowi itu begitu luar biasa baik, cukup banyak perhatiannya terhadap Nusa Tenggara Timur. Kalau saya lihat secara kasat mata, perkunjungan Pak Jokowi ke NTT itu luar biasa banyak frekuensinya dibanding ketika presiden-presiden yang lain. Itu berarti dia mencintai Nusa Tenggara Timur. Nah, presiden yang melanjutkan ini harus punya prihatin terhadap NTT sebagaimana Pak Jokowi. Nah, kalau dia dapat berkunjung lebih banyak, maka dia juga akan melihat problem daripada NTT itu seperti apa. Kalau kita pergi, Bung Jack, kalau kita pergi ke Jakarta contohnya. Kalau saya ke Jakarta itu, saya melihat Jakarta itu seperti sebuah negara lain, bukan negara Indonesia. Kenapa? Karena bangunan-bangunan di Jakarta begitu besar, banyak. Begitu mewahnya. Iya. Dibanding misalnya dengan NTT. Dibanding NTT. Iya. Kalau saya ke Jakarta lalu kita ke luar negeri, di Singapura dan Toronto di Kanada, itu Jakarta, bangunan Jakarta luar biasa besar. Seperti negara maju yang luar biasa. Sementara di NTT ini kampung sekali. Gitu. Jakarta ada dia punya kereta api, ada
ya segala macam di sana. Ya. Sementara kita ini tidak ada di sini. Nah, karena itu saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Dia datang dan dia melihat yang dia sudah buat satu contoh, meskipun kita ingin untuk lebih banyak lagi, tapi paling kurang dia sudah melihat ada problem di NTT, satu problem air. Ya. Dan dia membangun begitu banyak bendungan-bendungan. Nah, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Nah, Pak Jokowi telah membangun ini. Nah, sekarang orang yang datang kemudian tiga pasangan ini, apakah mereka mau melanjutkan atau tidak? Baik. Sampai dengan pagi ini ada begitu banyak media, ada begitu banyak suara-suara yang dimanapun itu bertebaran. Hanya berbicara tentang Prabowo dengan Gibran. Bagaimana pendapat Bapak Pastor tentang pasangan yang satu ini? Ya, saya kira itu seninya ya. Jadi kita di zaman digital ini siapapun juga bisa bicara, dan mereka bisa bicara apa saja. Dan karena itu masyarakat harus pandai untuk melihat, pandai untuk membaca, pandai untuk menonton apa yang ditonton, kemudian verifikasi apa yang ditonton, apakah itu benar atau tidak. Itu penting sekali, karena kalau tidak maka kita akan termakan dengan isu-isu hoax, dan akibatnya kita sendiri yang rugi. Dan saya kira hal-hal seperti begitu pun juga ada dua hal. Satu, informasi yang masuk ke masyarakat, dan itu dimainkan oleh entah itu media yang mainstream atau media abal-abal atau media sosial yang bisa dipakai oleh siapa saja. Yang kedua adalah memang sudah biasa tim sukses kan bermain seperti begitu. Jadi ada di dalam tim sukses itu ada tim yang mempromosikan, tetapi pada saat yang sama ada tim yang juga bekerjanya untuk membunuh karakter dan lain-lain. Nah, tapi saya mau melihat isu-isu tentang ijazah dan lain-lain. Saya kira itu bagian daripada KPU untuk verifikasi. Namun ada satu hal yang saya mau kasih tahu adalah tentang masalah Gibran. Yang hangat adalah orang bicara tentang nepotisme, karena dengan adanya keputusan MK yang bagi sebagian banyak orang miring, apalagi kemudian Majelis Komite Etik memvonis bahwa ketua MK itu melanggar kode etik. Itu menimbulkan pikiran bahwa ada permainan dari Bapak Presiden Jokowi intervensi terhadap MK. Maka isu nepotisme itu mulai muncul. Bagi saya, nepotisme ini itu satu kesalahan. Tetapi siapa di Indonesia, politikus siapa di Indonesia yang berani tunjuk tangan bahwa dia tidak bermain gaya itu, bahwa dia tidak terlibat dalam nepotisme. Di politik Indonesia ini, sadar atau tidak sadar, semua pemilik partai mengkaderkan anak dan cucunya. Itu contoh Megawati, ada tuh anaknya Puan yang bermain, ya. Prabowo anak juga bermain. Kemudian apalagi kita misalnya di NTT, ada Setia Novanto anaknya bermain, Herman Heri anaknya bermain. Ada cukup banyak saya kira yang meskipun mereka telah berhenti atau tetap masih ada kuasa di partai politik. Nah, apakah itu masuk dalam praktek nepotisme atau tidak? Oke.
Prabowo dan juga Gibran sebagai cawapres, terjadi kondisi yang tidak diharapkan atau bisa saja berhalangan tetap seorang presiden Prabowo. Bagaimana dengan seorang Gibran yang kalau boleh mau dikatakan bahwa dia sebagai masih anak-anak yang dia punya pengalaman jam terbangnya itu kalau mau bilang itu masih nol gitu. Dia berhadapan dengan dunia internasional yang segini, bagaimana itu kira-kira menurut pandangan dari Pak Pastor Ed bagaimana? Kalau pertama-tama saya melihat dari sisi regulasi ya, jadi regulasi yang telah diputuskan oleh DPR dan pemerintah, tapi kemudian itu diperbaiki oleh MK. Nah, MK sudah memutuskan bahwa bukan hanya Gibran, tetapi siapa saja boleh masuk kalau dia sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Apa yang sudah diputuskan oleh MK, itu berarti bahwa kita harus ikuti ini terus. Pertanyaannya tadi tentang Gibran, apakah dia punya pengalaman atau tidak, yang menggunakan kata pengalamannya masih nol. Bagi saya sebenarnya pengalaman dia sebagai wali kota itu memang tidak sebaik yang lain jam terbangnya, tetapi ada. Nah, seandainya ke depan kalau entah Prabowo berhalangan atau apa, saya kira itu kembali lagi kepada sistem yang harus dijalankan. Apakah mereka sudah berpikir ke depan tentang itu atau tidak? Tapi ini kan semua kita berandai-andai. Oke. Tidak tahu apa yang akan kalau begitu, menurut Pastor Ed itu dari 3 kandidat yang menjadi idola Pastor Ed, dari 3 kandidat, kira-kira mana yang presentasinya menurut Pak Ed gimana? Mana yang baik? Ya, ya kalau saya mengatakan bahwa ketiga ini punya plus dan minus. Semuanya punya kekurangan. Semuanya punya kelebihan-kelebihan. Saya duluan dengan kelebihan. Pertama-tama kalau saya lihat Pak Anies Baswedan dan Pak Amin, Pak Anies punya pengalaman dengan menjadi gubernur di DKI. Dia pernah menjadi menteri, dan kita harus akui bahwa Pak Anies itu pintar dalam mengelola politik. Ya, ketika dia berhadapan dengan Ahok sama Jokowi. Jadi Ahok sama Jokowi itu lawan Pak Anies. Tapi luar biasanya dia bisa menang. Kenapa? Karena Anies mampu untuk mengelola politik di DKI itu sendiri. Saya mengatakan dia pandai dalam mengelola karena apa? Karena dia tahu siapa sih sebenarnya lawan dia. Dia tahu kelemahan daripada si Ahok. Dan siapa lawan daripada Ahok. Nah, ketika dia tahu siapa lawan daripada Ahok itu, dia dari siapa lawannya dia yaitu Ahok, dia mampu untuk mengelola akan problem daripada Ahok itu sendiri. Maka itu kita melihat dia bisa menang, apalagi sampai Ahok masuk penjara. Nah itu sampai sekarang bisa imbasnya sampai ke presiden ini. Nah, kalau wakil daripada Pak Anies saya kurang terlalu mengetahui dengan baik ya. Tapi saya melihat kelebihan dari Pak Anies itu luar biasa dalam hal mengelola. Dan dia pernah menjadi Menteri Pendidikan, meskipun kemudian bukan hanya dia, tapi teman-teman lain yang juga diganti oleh Pak Jokowi. Tetapi pada dasarnya dia pernah mengelola dunia pendidikan. Itu berarti dia mengerti akan dunia pendidikan. Dan kita berharap bahwa ada satu perubahan juga dalam dunia pendidikan. Dan terobosan-terobosan Pak Anies dalam dunia pendidikan mudah-mudahan dilanjutkan kalau seandainya dia terpilih. Kekurangan dari Pak Anies adalah bahwa
beliau itu pun juga karena kelebihannya dia dalam bicara, ya, dia mampu juga untuk memprovokasi. Ya, jadi memprovokasi dalam pengertian bahwa kalau ada satu kekurangan dari capres A dan B, dia mampu untuk mendobrak orang lain untuk menyerang. Nah, itu bisa saja nanti kita terpolarisasi, itu bisa. Tapi sampai saat ini itu tidak dimainkan. Jadi bagi saya Pak Anies belajar. Dia mungkin karena timnya sudah memberikan advice kepada dia supaya dia belajar bagaimana mengelola, jangan seperti waktu di DKI. Tapi untuk track record dan lain-lain, saya kira orangnya punya pengalaman dan bagus untuk dipercayakan ke depan. Itu penilaian saya. Kalau begitu, kalau tadi Prabowo, Ganjar, saya mau tambah satu lagi Pak, ya, untuk Pak Anies. Ya. Orang NTT itu melihat Pak Anies sebagai seorang capres yang intoleran, ya, yang intoleransi, ya. Jadi mereka berkata, dari pandangan kita, karena Pak Anies itu lawan Pak Ahok, maka kita harus lawan dia. Ya, dan mereka munculkan begitu banyak video di mana Pak Anies melawan orang Kristen dan lain-lain. Kalau saya melihat begini, selama 5 tahun Pak Anies itu di DKI, saya tidak melihat ada satu gereja pun juga yang ditutup oleh Pak Anies. Kalau ada, bisa tonjolkan. Ini saya mau kasih tahu secara jujur bahwa tidak ada satupun juga gereja yang ditutup oleh Anies Baswedan. Mungkin waktu dia berpolitik, kemudian dia berkampanye, dia biasa saja menggunakan cara-cara tidak baik. Bisa saja, saya tidak tahu. Tetapi ketika dia berkuasa, dari sisi agamanya, dia toleran. Dari sisi agamanya, dia tidak menutup satu gereja pun juga. Nah, tetapi juga dia mengakomodir begitu banyak acara agama, baik itu Islam maupun yang lain. Jadi ini juga supaya kita dari NTT juga mesti melihat bahwa ini salah satu anak bangsa yang dipakai bagus, saya kira, dan pasti dia punya banyak kelemahan. Silakan bisa dibongkar. Dunia sekarang sudah itu terbuka. Ya, terbuka, silakan dibongkar. Yang penting kita jangan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari kehadiran seorang kandidat capres Ganjar Pranowo itu hadir di Kupang beberapa hari yang lalu? Jadi Ganjar ini juga ada salah satu tokoh yang bagus. Kalau kita lihat berawal dari gubernurnya dia di Jawa Tengah itu, ada banyak hal yang baik yang telah dia buat. Bahkan Pak Jokowi pun juga sebelumnya dia mengendorse Pak Ganjar. Jadi Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar sama Pak Prabowo dua-dua. Isu-isu yang saya dengar, kalau saya baca, dan itu sebenarnya keinginan daripada Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Ganjar jadi wakil. Tetapi kalau kita lihat problemnya adalah bahwa Pak Jokowi ini tidak punya partai dan dia tergantung kepada PDIP yang Ibu Mega yang memegang. Nah, dalam perjalanan konsepnya Pak Jokowi yang mau menggandengkan Prabowo sebagai presiden dan Ganjar sebagai wakil itu tidak diterima oleh PDIP. Nah, itu analisa saya. Setelah saya baca dan saya dengar, itu analisa. Nah, ketika Ganjar muncul, kita juga bisa melihat bahwa dari PDIP-nya mau menunjukkan bahwa yang memegang peranan penting adalah Megawati. Dan dari PDIP sendiri sudah selalu menggaungkan bahwa siapapun yang menjadi pejabat dari partai PDIP
harus mengikuti pola kerjanya itu, yaitu menjadi petugas partai. Nah, di situ salah satu problem daripada Ganjar ialah bahwa terlanjur mengiyakan itu dan dia blunder ketika dia membatalkan U20 waktu itu. Ya, itu salah satu problem blundernya. Apalagi dia bicara tentang kita menolak Israel dan lain-lain. Nah, kelihatan sekali bahwa itu adalah permainan daripada PDIP untuk menguji Ganjar. Belum mau jadi partai, mau jadi petugas partai atau tidak. Kalau mau jadi petugas partai, batalkan ini. Dan waktu itu bukan hanya Ganjar saja, tapi Gubernur Bali pun juga bersuara, yang adalah notabene adalah orang PDIP. Nah, bagi saya waktu itu adalah satu kemunduran. Nah, sekarang tapi kemudian Ganjar memperbaiki, dan kita harapkan kalaupun dia terpilih nanti, ada hal-hal tertentu yang tidak baik dari partai, harusnya dia berani untuk bicara. Ya, begitu. Jangan hanya asal mengatakan, oh kita, saya petugas partai dan ikuti apa saja kata partai. Nah, itu bagi saya tentang Ganjar yang ada minus di situ. Nah, sekarang tapi dia punya wakil yang cukup bagus juga, yaitu Pak Mahfud yang terkenal dengan orang yang bersih. Dan tetapi pada saat yang sama juga saya melihat Pak Mahfud dalam kerjanya juga ada ketimpangan. Dia kan Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Yang lucunya adalah bahwa Pak Ganjar mengatakan bahwa hukum Indonesia itu dikasih nilai dengan 5. Berarti dia melihat ada ketimpangan hukum di Indonesia. Nah, kalau ada ketimpangan hukum di Indonesia, siapa gurunya? Ya, gurunya adalah Pak Mahfud yang adalah Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Dari ketiga kandidat ini, bagi saya kira Jokowi telah melakukan hal yang baik, membangun begitu banyak bendungan-bendungan di NTT, dan termasuk dengan jalan-jalan beliau memperhatikan betul. Nah, sekarang apakah ketiga kandidat ini mau melanjutkan atau tidak, itu yang jadi problem. Rupanya kayak dua kandidat itu, Pak Anies dan Pak Ganjar, sepertinya ingin untuk lanjut, ada yang tidak lanjut. Jadi kalau saya saran sih sebenarnya untuk tim sukses dari Ganjar dan Pak Anies, politik Indonesia saya kira terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang betul-betul keras terhadap Jokowi, tapi survei terakhir itu menunjukkan bahwa Jokowi mempunyai tingkat kepuasan masyarakat terhadap dia itu 70%. Itu survei terakhir. Nah, kalau tim suksesnya melihat akan survei ini dan mereka mencoba untuk melawan Jokowi terus-menerus, saya khawatir justru akan turun. Contoh kecil, Ganjar yang terus-menerus lawan Jokowi, survei terakhir Ganjarnya yang turun, Anies justru naik. Nah, tapi itu kan survei, kita melihat dari sisi ya apa yang terjadi di dunia digital, sekira itu. Ya, kurang lebih setengah jam kita telah berbicara, kita telah sharing tentang bagaimana kehadiran tiga kandidat ini akan bertarung pada bulan Februari 2000. Sabar dulu, kamu. Bung Jack pilih siapa? Yang mana? Ini kan rahasia. Ini rahasia. Jadi tidak bisa. Tapi kalau tadi saya mau tahu bahwa saya lihat kelihatan orang gajan. Sebenarnya sih tiga kandidatnya itu kan semua adalah putra terbaik untuk Indonesia. Tetapi untuk saat menjatuhkan pilihan itu adalah masing-masing ketika kita ada di ruangan tertutup, di sanalah
Tuhan akan menunjukkan siapa yang harus dipilih. Ya. Saya kira begitu Pak Pastor Ed pasti akan sampaikan juga yang seperti itu kepada baik itu kepada anak-anak sekolah ataupun kepada umat ataupun kepada setiap warga masyarakat yang punya hak untuk menjatuhkan pilihan yang terbaik. Ya, yang penting adalah kita memberikan gambaran-gambaran, mendidik orang, menolong orang untuk melihat lebih jelas Ya, mana kandidat yang baik, ya, mana kelebihannya dan mana kekurangannya. ya. Bagaimanapun juga pilihan Pak Jack beda dan pilihan saya juga Ya. beda. Ya, sampai di sini Bung Jack bersama Pastor Ed di Jalan Timuraya, Deka, Dapur Elpida Kupang. Terima kasih, sampai jumpa di waktu mendatang. Selamat siang, shalom.